Halo Juragan, jumpa lagi di edisi konsultasi Stockpick di minggu ini. Dan berdasarkan request dari teman-teman di Stockbit, ada 3 saham yang akan Juragan analisa, yaitu Kalbe, KLBF, Antam, dan DIL. Ya. Dan kita akan lihat potensi saham untuk sektor farmasi ini dan juga komoditi emas. Ya, dan kita lihat peluang ke depannya apakah ada eh, peluang bullish ya atau sentimen-sentimen positif atau justru marketnya lagi koreksi ya atau cenderung sideways. Nah, nanti kita akan lihat analisanya secara fundamental dan technical serta trading plan yang akan Juragan kasih untuk rekomendasi teman-teman untuk masuk di saham ini ya. Oke, kita langsung saja. Untuk pertama Kalbe. Kalbe itu perusahaan apa? Kita coba highlight dulu ya. Ini perusahaan farmasi yang menjual apa? Nah, kalau kita lihat di public expose-nya dan juga di annual report-nya ada 4 kategori produk yang dijual oleh Kalbe. Ya, ada obat resep, produk kesehatan, ada nutrisi dan distribusi dan logistik ya tentunya. Dan kita lihat dari sisi produknya banyak main di nutrisi, ada 28% ya. Dan untuk pangsa pasarnya sendiri ternyata lebih banyak di domestik, 95% itu domestik. Nah, ini yang menarik ya bahwa memang ternyata tidak banyak ekspornya. Tapi di satu sisi, walaupun dia banyak domestik, ternyata dia perusahaan farmasi publik terbesar di Asia Tenggara. Nah, ini fakta yang cukup positif ya, mencengangkan bahwa dia ternyata terbesar di ASEAN dengan kapitalisasi pasar 4,8 miliar USD. Nah, ini menarik nih berarti. Dia punya competitive advantage dibanding perusahaan farmasi yang lain. Dan related dengan kondisi sekarang ya, kondisi pandemi, ternyata Kalbe di bulan Mei kemarin itu sudah tanda tangan MOU dengan Genexin, ya perusahaan obat biologi dari Korea untuk kembangkan vaksin untuk COVID ini, ya. Dan juga mungkin kalau teman-teman perhatikan di minggu lalu itu ada sentimen positif tentang uh, distribusi dan penjualan produk Coffee4 oleh Kalbe, ya. Jadi obat ini untuk pencepatan recovery seseorang yang terkena COVID ya untuk dewasa dan anak-anak di atas umur 12 tahun. Nah, kemarin harganya awalnya dijual 3 juta, tapi karena ada negosiasi dari pemerintah akhirnya diturunkan jadi 1,5 juta. Nah, ini memang menjadi walaupun revenue-nya turun ya, kita lihat turun setengah harganya, tapi secara volume pasti akan naik ya. Karena lebih terjangkau dan juga kita lihat pasien COVID di Indonesia, khususnya di Jakarta itu kurvanya masih melandai ke atas. Jadi memang ya masih banyak ya, belum belum ada indikasi penurunan rate pasien COVID di Indonesia. Jadi harusnya ini menjadi sentimen positif untuk saham Kalbe Farma. Nah, kemudian kita lihat sisi fundamentalnya untuk divisi produk kesehatan ini memang posisinya untuk 30 Juni 2020 itu naik 6,6%. Ya, kalau kita lihat apa sih produk yang dijual? Nah, mungkin teman-teman sudah banyak familiar lah dengan Proma, Entrostop ya, Comix Woods, Mixadin, Extra Joss yang mungkin yang paling terkenal ya, iklannya paling banyak di TV. Nah, inilah produk-produk yang dijual oleh Kalbe Farma karena dia memang menyasar banyak produk retail ya, over the counter, pasar obat bebas, OTC ya. Dan dia pemain nomor satu gitu ya. Di sini pemain nomor satu dan pemain nomor 2 di kategori minuman energi atau Extra Joss. Pangsa pasarnya sendiri juga lumayan lah ya, 75% untuk Proma. Jadi dari seluruh obat antasida ya, ini ya, Proma ini dia menguasai 75% ya, luar biasa ini. Ini berarti dia market leader di kategori produk-produk seperti ini. Nah, ini teman-teman kalau belanja ya, belanja di supermarket atau nonton TV iklan gitu kan ada Fatigo. Nah, itu punya ada Bintang 7. Nah, itu punya Kalbe Farma semua tuh. Ya, Woods, Comics, Bintang 7. Nah, ini terkenal nih ya. Hidro Koko dan juga minuman-minuman kesehatan gitu ya, minuman energi. Kemudian ada nutrisi juga untuk kesehatan, vitamin, Blackmores yang juga cukup terkenal ya. Kemudian ada Chilgo, Slim and Fit dan sebagainya gitu. Jadi memang ini menunjukkan bahwa Kalbe Farma adalah market leader di produk-produk kesehatan ya dan nutrisi untuk keluarga ya, untuk masyarakat Indonesia. Oke.
Nah, kita lihat dari sisi laporan keuangannya. Seperti yang Juragan sudah sampaikan di video sebelumnya ya, memang Kalbe Pharma ini termasuk saham growth stock. Growth stock itu adalah saham emiten ya yang perusahaannya itu selalu tumbuh konsisten dari sisi revenue, dari sisi ekuitas, dari sisi laba. Nah, kita lihatlah dari sisi pendapatan pertama. Secara kuartal ya, secara kuartalan dia relatif tumbuh ya. 5366, 5813 di 2019 kemarin. Secara kuartal year on year-nya pun juga relatif tumbuh ya, relatif tumbuh. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya tadi market leader, revenue-nya tuh stabil, konstan ya. Pasarnya sudah ada gitu. Nah, labanya pun juga kita lihat secara kuartalan year on year juga naik dari 604 miliar di kuartal 1 2019 naik menjadi 677 miliar. Begitupun dengan kuartal 2, 675 miliar menjadi 731 miliar. Apalagi di kondisi pandemi ini setiap orang berlomba ya, berlomba-lomba menjaga hidup sehat. Selanjutnya kita lihat dari sisi asetnya. Asetnya juga kita lihat ya tumbuh dari 19 triliun di tahun lalu ya 20 triliun sorry di kuartal 4 2019. Nah, sekarang saja sudah menjadi 22 triliun. Begitupun dengan ekuitasnya. Ekuitasnya juga tumbuh. Nah, ini ekuitas ini yang paling penting. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu mencetak laba. Karena laba itu kan nanti masuk ke ekuitas ya. Salah satu komponen penambah ekuitas. Nah, kalau ekuitasnya tumbuh berarti dia punya kemampuan untuk mengenerate laba yang konsisten. Nah, itu bagus. Apalagi didukung dengan utangnya. Utangnya juga cuma sedikit, 5 triliun. Posisi terakhir dibandingkan dengan ekuitasnya 22 triliun. Ya. Nah, nggak usah lah pakai ekuitas, pakai aset lancar aja 12 triliun. Itu kalau misalkan jelek-jeleknya dia harus bayar utang besok gitu ya. Nah, dia sudah bisa bayar langsung dengan aset lancarnya. Yang which is sekitar 2 kali lipat lebih lah itu. Nah, ini contoh perusahaan yang bagus ya. Contoh perusahaan yang bagus ya. Oke. Nah, kita lihat evaluasi trading plan. Nah, di video sebelumnya, Juragan sudah rekomendasikan trading plan untuk saham Kalbe Pharma ini ya untuk 1 minggu ke depan, which is berarti seminggu lalu ya. Nah, Juragan waktu itu rekomendasikan adalah range buy kita di 1.500 sampai 1.550. Dan tidak perlu pasang target sell karena ini perusahaan growth ya dan sentimennya lagi positif. Jadi biarkanlah profitnya ya profit kita di saham ini terus naik gitu ya karena Juragan lihat ini trennya masih bagus, masih positif ya. Kemudian stop loss-nya di 1440 atau minus 7%. Nah, kalau kita lihat evaluasi kemarin ya 1 minggu kemarin sebenarnya sudah masuk dalam range buy yang Juragan rekomendasikan yaitu di 1500 sampai 1550 ya. Karena di hari Senin dan hari Selasa kemarin sempat drop ya, sempat drop 3,48%, kemudian selanjutnya 0,98%. Nah, sebenarnya waktu itu kita punya kalau rekan-rekan ikut gitu ya trading plan ini atau merefer ke sini sempat masuk ke dalam range buy ya. Kesempatan sebenarnya untuk masuk ke range buy karena selanjutnya dia naik terus ya. Dalam 2 hari naik terus walaupun di hari Jumat dia koreksi ya. Tapi inilah koreksinya koreksi sehat lah ya karena memang ini kan waktu hari Jumat kemarin secara market keseluruhan memang turun ya. Tapi secara tren saham Kalbe Pharma ini trennya masih meningkat ya, masih uptrend. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini batas support dan resisten ya yang sesuai rekomendasi Juragan. Nah, ini memang kita lihat secara harga tuh masih naik. Makanya kalau di beberapa posting di Stockbit, Juragan rekomendasikan bahwa belilah saham Kalbe saat lagi merah ya, jangan saat lagi hijau. Jadi kalau posisi misalkan minggu lalu ya Jumat kemarin itu saatnya beli sebenarnya ya, saatnya beli kita masuk sedikit dicicil ya, sesuai target pembelian. Katakanlah misalkan mau masuk 3 kali ya, 3 kali dicicil saat merah gitu. Atau hari Senin Selasa kemarin juga bagus sebenarnya untuk masuk. Nah, ini kan kemarin posisinya sudah break ya, break resistnya Juragan gitu ya. Nah, nanti kita akan evaluasi lagi ya. Ini kan otomatis menjadi relatively support yang baru. Nah, kalau kita pakai Fibo retracement nih, pakai Fibo retracement yang baru, support yang baru itu di 1515. Ya, dan target profit
resistnya ya atau target profit kita bisa jadikan seperti itu simpelnya di 1702 atau 1700 ya. Posisi sekarang di 1570 ya. Nah, kalau kita pasang target profit di 1700 itu kita punya potensi 9 sampai 14% kalau kita ambil di harga 1500 sampai 1550 gitu ya. Ya, itu pilihan kalau mau pasang target. Atau kita tidak pasang target profit, tapi kita pasang trailing stop. Ya, ya kita pasang trailing stop, misalkan kita sudah plotting profitnya 5%, kita naikkan trailing stopnya jadi 2%. Atau misalkan sudah floating profit 7%, kita naikkan jadi 5%. Gitu terus ya. Jadi, let the profit run. Ya, biarkan saham ini naik terus gitu ya. Jangan kita batasi profitnya. Ya, kalau memang teman-teman satu view dengan juragan bahwa Kalbe Farma ini masih punya ruang untuk naik lagi ya dengan sentimen positif yang tadi Coffee4 ya dia jualan ibaratnya bukan vaksin seperti obat untuk recovery pasien COVID ya karena vaksin kan belum ketemu dan juga ada isu di bulan Desember vaksinnya sudah ketemu. Nah, mengingat bahwa Kalbe Farma ini menguasai ya, salah satu bisnisnya adalah distribusi dan logistik dan menguasai 32% dari bisnisnya, ya. Ya, dari porsi bisnisnya ya berarti dia pasti akan kecipratan, ya, pasti akan kecipratan untuk distribusi vaksin itu dan otomatis revenue-nya akan naik lagi, gitu. Jadi ini saham yang bagus ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk sekarang kesempatan, tapi ingat masuknya jangan pas lagi hijau ya, jangan pas lagi tinggi, tapi masuk pas lagi koreksi. Koreksi sehat ini istilahnya. Oke, itu untuk Kalbe Farma. Selanjutnya Antam ya, komoditas emas ya. Tapi menariknya ternyata ya, kita lihat. Antam ini ternyata tidak hanya komoditi emas, dia ada juga nikel dan bauksit. Walaupun memang yang paling besarnya ada di emas. Ya, dan menariknya dia memang menguasai dari hulu ke hilir. Ya, integrated ya, supply chain-nya integrated. Nah, itu jadi menariknya diversifikasi dari Antam tuh ya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dari sisi fundamentalnya, penjualannya memang ya emas ini kan memang diuntungkan dengan adanya pandemi ini karena eh, investor beralih ke safe haven ya, safe haven instrumen yaitu emas gitu. Nah, ini kita lihat penjualannya sendiri ya meningkat drastis ya di semester 1 2020 9,23 gitu ya. Kemudian laba usahanya juga ya cenderung tumbuh gitu ya. Nah, kuartal on kuartalnya naik 127%. Laba ruginya pun juga walaupun kuartal 1 dia minus gitu ya, tapi kuartal 2-nya langsung melejit ya 367. Jadi ini termasuk saham-saham ya ibaratnya komoditi kan pasti ngikut dengan komoditinya ya, harga komoditi di pasar globalnya. Nah, ini bisa dilihat yang lainnya ya secara beban pokok juga naik, tapi itu normal menyesuaikan dengan kenaikan dari penjualannya. Beban usaha juga, EBITDA juga naik menyesuaikan dengan laba ruginya. Oke. Nah, kita lihat dari sisi bandarmologi ya, bandar detektor. Nah, ini memang kepemilikan asing sebenarnya di Antam ini sangat kecil sih sebenarnya. Tidak terbilang besar lah seperti saham-saham big cap lainnya seperti BCA, Telkom itu yang rata-rata di atas 70% asingnya. Jadi asing bisa menggerakkan. Nah, menariknya di situ. Tapi memang ada kenaikan ya dalam satu bulan ini dari 21,33% menjadi 21,69%. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ternyata asing sebenarnya masih ada dananya di Antam ini, masih menaruh investasinya di Antam ini, bahkan cenderung naik walaupun sedikit gitu ya. Nah, asingnya mana? Dia biasanya lewat kalau kita historinya kita lihat dia lewat DR. DR ini OD ini ya pembeliannya ya, bayarnya itu OD itu Dana Reksa gitu ya. MS Morgan Stanley. Nah, ini asing nih Morgan Stanley, PD itu Indo Premier ya. Kemudian yang waktu jualnya, sellernya itu ada DR, ada RHB Sekuritas, YP, NI, YP ini Mirai, NI ini BNI ya. Nah, ini relatively balance lah ya antara asing dan lokal gitu. Jadi memang kalau lihat Antam ini ya memang lebih bagus kita lihat harga komoditinya ya, harga komoditinya apakah cenderung turun apa cenderung naik. Nah, kalau emas memang dibandingkan posisi 19 Agustus kemarin kan lagi peak-peaknya ya di lebih dari 2000
USD per troy per ounce nya itu ya, dolarnya XAU USD-nya. Nah, sekarang kan udah 1.800 ya, sideways lah 1.880, terus naik 1.900 terus turun lagi. Jadi relatif sekarang lebih sideways gitu ya. Nah, itu. Jadi mungkin kalau mau collect ya saatnya sekarang. Tapi memang ada potensi kalau misalkan ekonomi gerak lagi, emas ya mungkin akan mulai ditinggalkan karena ya emas ini kan pelindung kekayaan saat krisis. Jadi kalau misalkan krisisnya sudah selesai nih ya, pandemi itu selesai, ekonomi akan gerak, uang akan ditarik lagi dari emas dan akan mengucur ke sektor real, ke sektor ekonomi gitu. Oke, nah ini uh, current valuation-nya untuk air blend saja ya. Untuk pair-nya sendiri udah cukup tinggi ya 102. Ini pair yang trailing two month-nya minus nih karena kuartal 1 kemarin dia rugi. Jadi akhirnya minus earning-nya secara akumulasi 4 kuartal ke belakang gitu ya. Kalau lihat PBV-nya 0,96 ya, masih relatif di bawah valuasi harga wajarnya. Nah, ini yang menarik sebenarnya untuk pembelajaran juga buat kita semua. Hari Jumat kemarin kan Trump positif COVID gitu ya. Nah, cuman kita secara respon marketnya kan masih ngambang gitu ya. Apakah positifnya dengan positif Trump COVID ini membuat harga IHSG menjadi lebih bagus atau lebih baik? Nah, di sini lebih bagus atau lebih jelek gitu ya, sorry. Nah, ini di dua berita lokal pun itu juga tidak jelas gitu ya. Seperti di bisnis.com itu me, me, menginterpretasikan positifnya Trump ini dengan menurunnya harga emas atau menurunnya sentimen positif terhadap harga emas. Makanya dia bilang harga emas berbalik redup. Tapi di CNBC bilang Trump positif corona, harga emas langsung tembus 1917. Nah, ini di bisnis dia beritanya negatif, di CNBC beritanya positif. Padahal tanggalnya nggak beda jauh, cuma 1 hari. Nah, inilah kadang pemberitaan di media cetak ini kita harus lebih cermat gitu ya, lebih cerdik juga. Kadang eh, ya itu pentingnya kita punya view sendiri, kemampuan analisa sendiri, jangan hanya tergantung kepada pemberitaan atau analisa orang. Jadi kadang analisa orang kan perspektifnya bisa dari angle yang lihatnya dari sudut 30 derajat ya, ada yang lihatnya dari sudut 180 derajat. Nah, itulah kita harus mampu melihat persepsi eh, dari setiap pemberitaan ya. Tapi intinya adalah yang penting the market is always right ya. Mau berita apapun ya nanti market yang akan merespon dengan harga. Ya di minggu ini kita lihat ya apakah IHSG akan merespon dengan lebay gitu ya. Lebay itu maksudnya dengan turun drastis atau ya cenderung sideways atau malah justru bullish. Oke. Itu ya. Nah, kemudian untuk Antam secara teknikal harganya di chartnya secara umum harga emas masih naik ya, namun ada koreksi sedikit ya. Kita lihat memang masih naik sih dari bulan Mei gitu ya. Masih naik gitu ya. Ini yang oh, yang warna kuning ini warna orange ini adalah harga Antam ya, harga Antam. Yang candlestick ini harga komoditi emas secara global ya, gold spot USD dolar ya. Nah, ini ya, kita lihat kalau candlestick ini kan harga emas global masih cenderung. Nah, ini tadi kan peak-peaknya di Agustus akhirnya turun. Nah, Antam pun juga relatif mengikuti dengan pergerakan harga komoditi globalnya gitu ya di sini. Makanya kalau mau masuk ya kita pakai analisa Fibonacci retracement ya itu cocok untuk harga-harga yang trennya lagi naik. Kita lihat koreksinya sampai ya pullback koreksi retrace-nya sementara itu sampai harga berapa dan disitulah kita masuk. Nah, kalau kita pakai Fibo, nah kita masuk target buy-nya di harga 650 sampai 660. Posisi terakhir kan 725 ya Antam harganya. Nah, kita masuk di situ 650 sampai 660 nanti kalau ada koreksi. Nah, target profitnya ya di 720 sampai 725 ya di 10,7%. Stop loss-nya di harga 620 atau minus 5%. Jadi kita dapat reward to risk ratio-nya 2 kali. Oke. Nah, itu Antam. Ya. Oke, selanjutnya deal ya. Ya, tadi kita sudah bahas Kalbe, sudah bahas Antam, nah sekarang deal. Deal ini ya salah satu request dari teman-teman di Stockbit.
ya, salah satu saham gorengan juga ya. Mungkin harganya lagi kita lihatlah harganya fundamentalnya nanti mungkin lagi menarik di market ya. Ini PT Dewata Freight International Tbk. Ini ada perusahaan logistik ya, forwarding ya. Perusahaan udah lama, tahun 95 udah didirikan ya. Dan bisnisnya, rantai bisnisnya tuh ya di bidang logistik ya, freight forwarding, transportasi, tracking, ekspor impor ya, kargo. Nah, ini armada truknya juga ada 120 unit. Kalau kita lihat total pendapatannya secara fundamentalnya dulu ya, laporan keuangannya, kita lihat kuartal per kuartal itu memang ada cenderung menarik ya, meningkat ya di kuartal 2 2020 ya 45 miliar revenue-nya, di 2020 naik dari 29 miliar gitu ya. Tapi kuartal 1 cenderung turun ya. Ini mungkin karena waktu itu pandemi ya, jadi langsung down dan sekarang kan sudah relatively sudah mulai bergerak ekonomi dan dia otomatis revenue-nya juga meningkat. Nah, gitu. Cuman ini kalau lihat dari revenue ini perusahaan kecil sih ya. Hanya 45 miliar gitu ya, 45 miliar relatively kecil, makanya market cap-nya juga tidak terlalu tinggi. Terus laba bersihnya, nah ini mungkin laba bersihnya yang kurang memuaskan, kita lihat angkanya minus 2 miliar gitu ya. Secara semester 1 2020 dia masih minus 4 miliar. Mungkin beban juga ya, beban pegawai yang karena Covid ini dan dia juga harus membayar beban bunga gitu ya. Walaupun ada stimulus restrukturisasi, cuman ya dampaknya ke deal ini ya masih terasa juga gitu. Makanya secara bottom line-nya dia belum bisa mencatatkan angka yang positif gitu. Nah, kemudian kita lihat dari sisi neracanya, asetnya ya 293 miliar, ekuitasnya juga relatif sideways lah gitu. Jadi tidak bisa dikategorikan growth stock juga gitu. Liabilities-nya juga hampir sama, DER-nya lebih dari 1 gitu ya, 169 total liabilities-nya. Kalau kita lihat utang jangka pendeknya yang patut diperhatikan itu ada 128. Masih lebih besar dibanding ekuitasnya gitu. Jadi ini perusahaan so-so lah ya, dan juga termasuk saham third liner atau gorengan karena market cap hanya 254 miliar. Kalau third liner itu kan batasnya 500 miliar ya. Jadi kalau di bawah itu termasuk third liner atau gorengan, saham kecil gitu. Nah, ini PER-nya juga minus karena dia masih rugi, PBV-nya sudah 2,07 gitu. Cuman memang kenapa banyak dipilih oleh teman-teman di Stockbit karena memang kita lihat pergerakan kemarin harganya cenderung meningkat. Kita lihat dari sejak bulan September ini ya, volumenya breakout di MA20. Nah, disinilah dia mulai menunjukkan tren yang menaik. Makanya ini kita lihat kan, makanya rame di Stockbit atau rame di investor retail ya karena dia harganya cenderung meningkat terus gitu ya. Dari 120 di bulan September sekarang sudah 226. Hampir 100, naik 100% ya, hampir 2 kali lipatnya. Dan ini cenderung di posisi candlestick terakhir sudah merah ya. Ya namanya saham gorengan ya gampang digoreng dan gampang juga jatuhnya gitu. Makanya teman-teman kalau mau main saham gorengan otomatis stop loss-nya juga harus ketat. Nah, tapi kalau memang mau main juga ya silakan saja, tapi hati-hati ya nanti kita lihat juga kalau misalkan memang mau mengambil ini kalau pakai analisa Fibonacci retracement ya. Nanti mungkin teman-teman bisa mulai kolek di 210 ya. Target profitnya di 245 ya. Tapi hati-hati juga jangan lupa pasang stop loss ya. Pasang stop loss di harga 200 diketat aja 5% gitu. Jadi kalau stop loss udah kena 5%, udah apa istilahnya keluar gitu. Kalaupun nanti dia turun terus ke misalkan Fibo 0,618 ya 180 ya. Nah, teman-teman bisa mulai beli ya, cover buy istilahnya. Nah, jadi stop loss di sini di tengah ya di harga 200. Nanti kalau memang lihat volumenya masih bagus ya, beli lagi di harga bawah gitu kalau dia masih turun ya. Kecuali dia retrace lagi ke atas. Nah, mungkin makanya kalau juragan sih kalau untuk gorengan gini stop loss-nya harus kencang ya. Stop loss-nya harus kencang 5% udah keluar. Itu berarti pokoknya itu berarti udah salah entry lah ibaratnya gitu. Karena risikonya tinggi. Makanya
ya kita harus batasi secepat mungkin, jangan sampai kita terlalu lama jeblosnya di sini gitu. Nah, itu yang mungkin teman-teman lupa kalau kategori saham third-liner atau gorengan tuh ya kita tidak bisa pasang stop loss yang terlalu dalam ke bawah karena cenderung lebih sulit untuk naiknya. Namanya juga gorengan gitu ya, habis digoreng ya udah dibuang gitu. Oke. Nah, itu mungkin rekomendasi 3 saham dari Jurgen untuk minggu ini ya, yaitu untuk Kalbe Farma, mungkin kita recap lagi. Nah, ini Kalbe Farma. Nah, ini Kalbe Farma, ya ini termasuk saham growth stock. Ya, kalau saham bagus lah, fundamentalnya bagus, oke posisi harga juga udah bagus, teknikalnya udah trennya menaik, sentimennya juga banyak positif. Jadi kalau mau masuk ya cocok gitu, tapi tetap dicicil ya. Jangan lupa pasang stop loss juga ya, pasang stop loss di harga kalau rekomendasi Juragan di harga sekitar 1.400-an, 1.450 gitu. Oke, kemudian ada Antam. Antam juga walaupun emas lagi turun ya, tapi kalau Juragan lihat lagi cenderung sideways lah ya. Apalagi memang posisi krisis pandemi ini belum jelas gitu ya, endingnya kapan, endingnya seperti apa gitu. Tapi kalau mau masuk pun memang harganya lagi murah sih sekarang ya, di 650 bisa masuk ya, itu cukup murah harga di situ ya. Kalau mau target profit 700 800 masih bisa gitu ya. Oke, yang terakhir ada deal. Nah, ini deal saham gorengan, hati-hati kalau mau masuk ya tunggu volumenya. Kalau mau masuk tunggu volume jualnya apa istilahnya habis dulu gitu ya, dibuang dulu selesai atau dibuang sama bandar gitu ya, baru kita beli lagi di misalkan di 210 ya, di retrace-nya nanti target profitnya misalkan di 245 atau mau lebih konservatif ya, tidak usah banyak-banyak 16 sampai 20%, 10% aja udah cukup banget gitu ya untuk saham gorengan tuh udah super banget gitu ya. Dan juga jangan lupa stop loss-nya juga di 5%. Oke, mungkin sekian dari Juragan. Pesan Juragan ya, pokoknya yang penting cuan. Semua persentase profit yang kita terima tuh ya disyukuri. Mau 1%, 2%, 3% ya. Dan jangan lupa ya tetap pasang trading plan, money management dan jangan kejar harga ya, jangan kejar harga yang lagi digoreng, jangan kejar harga yang lagi rally ke atas gitu ya. Ya yang penting kita tetap stay alert, stay aware karena market lagi kurang kondusif sekarang ya. Oke, nanti ada video lainnya tentang kisi-kisi market outlook di kuartal 4 2020 dari Juragan ya. Ada potensi saham di sektor tertentu yang menarik nanti di bulan akhir Oktober sampai November. Oke. Oke, jangan lupa komen, like, subscribe. Ya, kalau mau diskusi di bawah bisa komen ya di bawah. Ya, kalau mau diskusi di Stockbit juga nih user Juragan ada yaitu Juragan Saham 9 atau mau email juga bisa ke juragansaham99@gmail.com. Oke, sekian dulu dari Juragan ya. Tetap sehat dan tetap upgrade diri supaya bisa kita lebih pintar dan lebih cerdas ke depannya dalam trading saham. Oke, salam cuan Juragan. See you.